Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Agda Amelia dengan NIM terakhir 046 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu model jaringan komputer. Yang pertama, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, menurut Medcoms, jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan yang saling terkoneksi. Lalu, menurut ensiklopedia, ialah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi secara bersama. Nah, di sini ada beberapa manfaat jaringan komputer secara umum. Yang pertama, dapat sharing research, data, program, maupun perihal komputer. Lalu, sebagai media komunikasi efektif dan multimedia, memungkinkan memanajemen sumber daya lebih efisien, lalu memungkinkan penyampaian lebih terpadu, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien, menjaga keamanan data lebih terjamin untuk hak aksesnya, lalu untuk menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan atau maintenance, dan dapat membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan tetap up to date. Nah, ketika sesuatu hal dibuat, pastinya ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan jaringan komputer yang memiliki sebuah tujuan, yaitu memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date, membantu mempercepat proses berbaginya data sharing, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien, dan membantu usaha dalam melayani klien secara lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa dari manfaat dan tujuan tidak jauh berbeda. Next, ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yaitu sebuah jaringan di mana mencakup jaringan wilayah kecil atau personal, biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Contohnya Bluetooth. Nah, untuk contoh lainnya bisa seperti printer. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup jaringan wilayah kecil, contohnya jaringan kampus, sekolah, kantor. Lalu selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan gabungan beberapa LAN. Jangkauan untuk jaringan ini dari 10 sampai 50 km atau bisa saja mencakup satu wilayah sebuah kota. Lalu ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area yang besar. Contohnya jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau juga dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi untuk publik. Selanjutnya ada wireless network, jaringan nirkabel. Nah, kalau wireless network ini pasti ada wireless, ada wired network. Jadi yang menggunakan kabel dan tanpa menggunakan kabel. Yang pertama ada wireless network, jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Pada jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jadi tidak menggunakan kabel, menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghantarnya.
Yang kedua ada wired network atau jaringan kabel, merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Contohnya ada kabel koaksial, kabel TV, dan kabel fiber optik. Selanjutnya ada jaringan broadcast. Nah, untuk jaringan broadcast ini bisa dikategorikan sebagai jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan siarannya. Untuk jaringan broadcast yaitu jaringan menggunakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua komputer secara bersamaan dan terhubung pada jaringan tersebut. Contohnya stasiun radio. Yang kedua ada jaringan point to point. Jaringan ini mengacu pada koneksi komunikasi antara dua titik akhir atau node komunikasi. Contohnya adalah panggilan telepon. Nah, kenapa point to point sebagai contoh panggilan telepon? Karena kan kita kayak satu ke satu orang, tidak satu dengan yang berbanyak, seperti itu. Next, ada topologi jaringan komputer. Nah, topologi ini apa sih? Topologi ini adalah sebuah metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih yang menggunakan ataupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Untuk kabelnya menggunakan kabel UTP atau fiber optik, dan yang tanpa kabel bernama nirkabel. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user atau pengguna bisa berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan lebih mudah walaupun berbeda tempat. Lanjut, ada jenis topologi. Ada 5, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Oke, yang pertama ada topologi bus. Bisa dilihat di gambar pojok kiri. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan servernya saling terhubung. Nah, kelebihan dari topologi bus ini yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan atau sebuah penambahan dan state workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Jadi ketika kita akan menambah pengembangan jaringan lagi, itu tidak akan mengganggu jaringan yang lainnya. Namun, topologi bus ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Topologi ring merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Dapat dilihat langsung ya teman-teman, melalui gambar bisa terbentuk sebuah lingkaran polanya. Untuk kelebihan dari topologi ring ini adalah tidak akan terjadinya kolision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan juga. Jadi sama seperti topologi bus. Lalu ada topologi star, yaitu merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server. Nah, kelebihan topologi ini adalah jika salah satu workstation yang mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami gangguan yang sama. Untuk kelemahannya, membutuhkan biaya yang sangat besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang cukup banyak. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi ini sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus. Kelebihan topologi ini adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Namun, topologi mesh juga memiliki sebuah kekurangan, yaitu sama dengan topologi star,
memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Yang terakhir ada topologi tree atau topologi pohon. Nah, topologi ini merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung dengan bus pohon. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi pohon ini sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan topologi tree ini atau topologi pohon ini bisa mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Next, ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server sebagai tempat menyimpan informasi dan mengelola jaringan komputer. Ada NIC, Network Interface Card, lalu ada kabel jaringan sebagai media penghubung, hub and switch, ada router yang menghubungkan jaringan LAN dalam suatu jaringan WAN. Lalu ada Bright seperti dengan namanya yaitu sebagai jembatan, meneruskan lalu lintas antar segmen. Lalu ada modem yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dengan penyedia layanan internet. Ada repeater untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang rusak. Yang terakhir ada wireless card, yaitu perangkat yang wajib digunakan apabila kita ingin terhubung dalam sebuah jaringan nirkabel. Baik, cukup sekian presentasi materi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.